lagi di mata kuliah e-commerce. Kita akan bicara chapter 5 mengenai e-business ya. Kita bicara evolusi. Evolusi e-business ini ada 4 poin. Satu, yang pertama adalah channel enhancement, yang kedua adalah value chain integration, yang ketiga industry transformation, dan keempat ada convergence. Kenapa berevolusi? Kenapa nggak revolusi? Ya. Pada dasarnya mau evolusi itu hanya masalah waktu. Ya. Biasanya kalau revolusi itu lebih cepat, ya, artinya ekstrim. Kayak misalnya ketika tiba-tiba ada COVID, kita langsung berubah, itu revolusi. Tetapi sebenarnya yang sehat adalah evolusi. Kenapa? Karena kita lebih berhati-hati, kita lebih bisa mempersiapkan kira-kira resiko apa yang akan timbul. Ya. Kemudian dengan kita persiapan lebih panjang, lebih hati-hati, tentunya resiko akan lebih kecil. Dan poin ketiga, dengan kita lebih berhati-hati, resiko kita minimize, dengan waktu yang lebih panjang, itu kita bisa memberikan value yang tepat kepada customer. Nah, di sebelah kanan ini adalah grafik antara business value dibandingkan dengan leverage of a business. Di sini enabler-nya. Enabler itu pendorong. Ini ada drivernya, pengarah, ini pendorong, ini pengarah. Kemudian di sini adalah strategic atau organizational change. Ini yang membuat terjadi perubahan. Jadi kita mulai dari channel dulu, perubahan channel yang sederhana, naik ke integration value chain, naik ke transformation, dan kemudian kita bicara convergence. Apa itu masing-masing ini kita akan diskusikan di slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah channel enhancement. Perusahaan konvensional yang ingin memerangi internet dapat memulai dengan menggunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan atau alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Contohnya, kalau dulu kita company profile itu kita buat, kita print, kita kirim ke pelanggan. Nah, sekarang orang cukup, kalau saya ingin tahu satu perusahaan, saya cukup melihat di websitenya. Di situ sudah ada informasi menyeluruh mengenai perusahaannya. Ya. Yang kedua, misalnya di perbankan. Kalau dulu harus ke teller untuk transfer atau misalnya narik uang, sekarang ada kita gunakan e-banking atau internet banking. Kemudian beli buku. Kalau dulu harus ke toko buku, sekarang kita bisa cari-cari di internet, cari-cari literatur di internet, atau misalnya kalian harus ke perpustakaan, sekarang kita tinggal googling di internet, kita dapat datanya, kita dapat download, atau kita beli dengan harga lebih murah. Kenapa lebih murah? E-book kenapa lebih murah? Karena tentunya e-book memotong biaya produksi, biaya cetak, biaya distribusi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kalau dulu pemesanan itu kita lewat pos atau lewat telepon, ya. Sekarang kita melalui aplikasi, melalui email atau melalui chat, melalui ada form order di website. Itu akan mempermudah dari perusahaan. Nah, ini adalah step awal, ya. Kayak misalnya saya di media gitu kan. Selama ini kita jualannya media cetak, kemudian kita bikin ada .com sebagai channel tambahan bahwa kalau kamu kerjasama dengan media saya, kamu bisa mendapatkan media cetak sama media online. Nah, itu adalah penambahan, ya. Sifatnya adalah add-ons atau additional. Nah, kemudian kita bisa bergerak ke arah value chain integration. Ya. Oleh Michael Porter, kalau di Management Strategic, ini dewanya Management Strategic diistilahkan sebagai value chain atau rantai nilai. Ya. Pada dasarnya, perusahaan apapun itu ada rantai value-nya, rantai nilainya. Nah, mulai dari bahan mentah hingga nanti sampai ke end user atau pelanggan. Nah, bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan ini pada dasarnya merupakan output atau produk dari rangkaian rantai dari perusahaan yang lain sebagai pemasoknya. Jadi bahan mentah juga bisa kita dapat sendiri atau kita punya pemasok, ya kan? Nah, rantai ini nggak boleh putus. Sekali ini putus, di ujung di end user tidak akan mendapatkan produk yang sama atau produknya bisa berubah atau bahkan mandek. Kenapa? Karena rantainya putus. Dengan value chain integration ini, perusahaan tidak perlu harus menimbun sedemikian banyak bahan mentah di gudang. Kenapa? Karena terstruktur, terukur. Stok saya berapa, ya,
kemudian dari supplier akan mengirim saya jumlahnya berapa sesuai kebutuhan saya, dan hari ini saya akan produksi berapa. Misalnya di stok gudang saya 100, sementara kapasitas produksi saya adalah 50. Artinya dalam sehari saya bisa produksi dari 100 bahan mentah, kita bisa memproses 50-nya. Nah, artinya apa? Artinya hari pertama 50, hari kedua 50, hari ketiga kosong. Sehingga dengan value chain ini, ketika kita masuk ke hari kedua, supplier dari daerah atau dari tempat lain sudah mulai mengirim. Sehingga di akhir hari kedua, stoknya sudah nggak 50 lagi. Tadi kan 100 dikurang 50 pertama nih, sisa 50. Diproduksi di hari kedua, itu kasarnya 0. Tapi hari kedua akan masuk lagi stok yang baru, 100 lagi. Itu terus. Sehingga dipastikan proses produksi berjalan lebih lancar. Dan kedua, kenapa kita lebih baik tidak menstok banyak barang di gudang? Ya. Boleh nggak sih kita misalnya kapasitas saya 50 sehari. Oke deh, saya akan nyetok 1000 atau misalnya 500 deh. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tetapi ingat, ketika kita stok 500 artinya kita sudah keluar modal, sudah keluar biaya untuk membeli 500 pengisi gudang. Ya kan? Bayangkan 500 kita keluarkan dulu untuk bayar 500, sementara baru terpakai 10 hari. Ya lebih baik kan saya keluar 100, 100, 100 selama dengan harga yang sama. Kan bahkan saya nggak numpuk di gudang. Makin banyak barang saya tumpuk di gudang di sini. Kita butuh apa sih? Kita butuh penyimpanan yang gede, storage yang lebih besar. Saya nyimpan 500, saya butuh katakanlah gudang seluas 10.000 meter persegi. Saya nyimpan 100, saya butuh gudang 1.000. Ya pasti saya akan milih gudang yang kecil, karena biaya perawatannya, atau biaya maintenance-nya, biaya membuat pabriknya atau membuat gudangnya itu juga pasti berbeda kan, 1.000 meter persegi sama 10.000. Nah, dengan value chain ini akan terselesaikan masalahnya. Ketika pasokan lancar dengan gudang lebih kecil, ya kita nggak perlu modal terlalu banyak, tentunya produk yang tercipta, produk yang dibuat dapat hasilnya lebih murah, lebih cepat dan berkualitas baik karena adanya jaringan proses antar pemasok dan perusahaan. Nah, ketika ini semua saling terkait nih, value chain-nya berjalan dengan baik, rantainya ya kayak kalian naik sepeda lah atau sepeda motor yang ada rantainya gitu. Kalau rantainya dilumasi dengan baik, ya pasti perputarannya akan berjalan dengan lancar. Tapi ketika rantainya ada gangguan, artinya dalam rantainya itu misalnya ada yang lepas atau berhenti atau nggak mau berputar, ya tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ketika proses ini berjalan dengan baik, kita bisa efisiensi, tentunya profitnya akan meningkat secara signifikan. Ya. Kenapa? Karena kita dapat memadatkan nih. Kita dapat berkonsentrasi pada kompetensi utamanya atau core competence dan membuang proses-proses pendukungnya ke pihak lain, outsourcing. Jadi sekarang trennya adalah outsourcing. Outsourcing itu gimana contohnya? Oke, misalnya saya pengusaha perusahaan Samsung di handphone, ya kan? Ada kebutuhan handphone itu apa aja sih? Selain casing, kemudian apa lagi? Prosesornya, ya kan, GPU-nya, memori, screen, layar, apalagi tombol. Terus apa lagi? Saya dus, ya, buku manual, charger, hands free. Kan. Apakah semua dibuat oleh Samsung? Bisa ya, bisa enggak. Ya. Samsung mungkin akan lebih baik saya outsourcing, dosnya saya pesan ke perusahaan A. Chargernya saya pesan ke perusahaan B. Yang saya tahu Samsung yang premium yang sekelas Samsung S10, S20 itu headsetnya menggunakan AKG. AKG itu punya Harman Kardon, lebih mahal. Tapi produknya Samsung by AKG, artinya dibuat oleh mereka. Kita lempar ke tempat lain, sehingga Samsung hanya berkonsentrasi pada perakitan dan perancangan produk-produk handphone yang canggih. Itulah gunanya efisiensi dan perusahaan itu berkonsentrasi kepada core kompetensinya atau keunggulan kompetensinya apa sih mereka. Ya, daripada dia ngurusin dus,
dus buku plastik. Dia bilang, saya mau dus ukuran segini, gambarnya segini, lu buatin. Oke. Gitu ya. Jadi adalah konsep outsourcing dan core competence. Setelah kita masuk ke value chain-nya beres, kita akan adanya transformasi industri. Transformasi industri ini dapat terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang bisnis yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Ya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus banting setir atau berarti bisnis intinya, core bisnisnya setelah melihat kekuatan utama yang dimilikinya. Contohnya garis besarnya, garis bawahnya adalah kita bicara adalah core competence. Benar nggak sih kompetensi saya ada di sini? Misalnya Samsung, dia punya 2 prosesor. Satu produksinya Exynos dari Samsung sendiri, yang kedua dia pakai Qualcomm, dia dari luar. Tidak semuanya pakai Exynos, tidak semuanya pakai produknya Samsung. Mereka kebanyakan di luar negeri menggunakan Qualcomm. Ya. Kenapa? Karena core kompetensinya Samsung sebenarnya bukan di prosesornya aja, tetapi dia di pembuat suatu desain handphone yang bagus, yang efisien, sehingga dengan meracik dari pihak luar, dia dapat banyak yang bagus. Sama dengan buku-buku misalnya, atau kaset, ya, atau jasa kesehatan. Sebenarnya perhatiin aja, kayak sekarang dengan kondisi COVID seperti ini, COVID-19 seperti ini, orang mulai care dengan kesehatan. Tapi masalahnya kita mungkin takut mau ke apotek, kita takut mau ke dokter, ya kan. Nah, kayak contohnya Halodoc. Teman-teman pernah akses Halodoc? Di situ kita bisa konsultasi ke dokter spesialis secara online. Ya. Kemudian kita bisa beli obat di situ, di delivery ke rumah. Ya. Jadi apa yang nggak mungkin hari ini? Semua bisa terjadi. Ya. Atau paling gampang deh, siapa yang pernah bayangin kalian pesan makan cukup dengan handphone? Beberapa tahun lalu kalian nggak bayangin itu terjadi, tetapi hari ini terjadi. Kita semua pesan makanan lewat handphone, nanti dikirim ke rumah. Ya. Itu sudah transformasi industri sudah berubah. Nah, yang terakhir adalah konvergensi. Konvergensi ini kita bicara adalah kolaborasi. Ya. Menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa ada kerjasama dari beberapa hal. Nah, contohnya konvergensi antara industri perbankan, kesehatan, dan teknologi. Ya. Ada smart card, ya kan, yang misalnya bisa digunakan nih sebagai kayak kalian mungkin kartu mahasiswanya juga berfungsi sebagai e-money atau kartu debit. Ya. Itu kan konvergensi. Yang paling nyata tentunya di telekomunikasi sama internet. Pulsa, kalian punya pulsa, punya data. Sekarang kita ada handphone yang bisa tidak hanya untuk telepon, komunikasi dua arah, tetapi juga sebagai internet, buat tethering, buat dan lain-lain. Ya. Jadi konvergensi ini sebenarnya fusion lah ya, menggabungkan dua atau lebih bidang atau bisnis atau industri yang menghasilkan satu hal yang produk yang baru. Ya. Itu udah tataran tertinggi dari evolusi bisnis. Nah, bergerak ke something new, bergerak ke sesuatu yang baru. Nah, ini adalah diagram bagaimana sih gambarannya rangkaian bisnis proses ya. Jadi secara sederhana aja kita mulai dari bisnisnya sendiri di sini. Di sini ada supply chain management, itu kita bicara adalah manajemen supply. Enterprise resource planning adalah bagian proses di dalamnya. Product design management itu adalah bagaimana kita mendesain produk digarap di ERP ini. Ya. Dan customer relationship management ini bagaimana kita berhubungan dengan customer, bisa after sales dan lain-lain. Lihat, supply chain management berkaitan sama bisnisnya. Ini supply chain lari ke ERP lari ke product design management, dan larinya ke ujung ke CRM. Ya. CRM ujungnya kemana? Ketemunya customer. Nah,
Ini adalah satu e-commerce atau e-bisnis yang sederhana. Kita dari hilir ke hulu. Ya. Nah, ini adalah konsep tentang CRM. Konsep ini mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun menjalin hubungan yang efektif dengan antara perusahaan dengan pelanggan agar tercapai yang disebut customer satisfaction, customer loyalty, customer retention, atau paling gampangnya adalah repeat order. Customer yang happy dia akan beli lagi. Customer yang happy dia akan bercerita ke orang lain. Kalau di digital marketing di kelas saya itu adalah advokasi. Dia sudah mau bercerita nih atau jadi sales. CRM paling gampang adalah pertama adalah customer complaint. Itu paling gampang, paling banyak. Kemudian form order, bagaimana pemesanan pelanggan. Ada informasi, dia butuh informasi Q&A misalnya, atau dia butuh tentang company profile. Data pelanggan, informasi pelanggan misalnya kalau dia pelanggan perbankan, dia pengen tahu, oh transaksi mutasi saya seperti apa, saya mau nge-print nih selama sebulan, atau misalnya, oh hutang saya kurang segini, itu kita dapat informasi pelanggan. Ya. Pengelolaan kebutuhan pelanggan, analisis karakteristik perilaku pelanggan. Ini contohnya gini, dari data yang masuk, itu kita bisa kira-kira orang ini butuhnya apa. Misalnya di perbankan paling gampang. Oh ternyata dia nanya-nanya tentang rumah, atau dia ternyata dia sudah kemarin lunas kredit mobilnya. Oke, kita akan diolah, kamu butuh lagi ya kita tawarin lagi. Kemudian kalau di perilaku, kita lihat ternyata saldonya banyak, tetapi perputarannya cepat. Ya kan, misalnya uang masuk keluar. Oh, berarti ini pengusaha yang perputaran duitnya kencang nih. Kita bisa tawarkan produk, tawarkan solusi buat mereka. Nah, CRM kayak gitu, dia membaca apa yang pelanggan butuhkan. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana dari diagram-diagram tersebut. Di sini ada PDF-nya, Product Design Management, kemudian ada ERP-nya, kemudian di sini ada Supply Chain Management-nya ya, dari ujung ke ujung. Keempat aplikasi ini membentuk suatu rantai proses yang sangat bersinambungan di mana menghubungkan antara stakeholder perusahaan yang berada di hulu itu pemasoknya dan yang berada di hilir itu pelanggan. Itu menggabungkan di situ. Ya ini hanya gambaran singkat ya, walaupun sebenarnya di dalamnya kita bedah, namanya supply chain management itu dalam, kompleks banget. Kita bicara ERP itu dalam banget, kita bicara product design management itu juga tajam, apalagi CRM itu lebih banyak lagi. Nah ini adalah jenis dari bisnis, dari B2B, bisnis to bisnis, kita bicara company to company. Kemudian bisnis to customer, B2C, dari perusahaan besar ke retail customer. Ada namanya C2C, itu adalah retail ke retail. Misalnya kayak di marketplace, saya jualan barang dibeli oleh orang-orang personal. Customer to business dari perorangan yang dibeli adalah company atau perusahaan. Itu C2B, ada business to government. Atau kalau kita di otomotif guyonnya itu GSO, Government Sales Operation. Ya, artinya kita bisnis untuk kebutuhan government. Ini adalah jenis-jenis bisnis yang secara ringkas. Ini contohnya nih, aplikasi e-bisnis dari perusahaan. Ada Amazon. Amazon itu B2C. Ya, karena yang jual, yang beli adalah orang-orang retail. eBay itu lelang, dia C2C. Saya pribadi melelang barang saya. Atau marketplace, kalau kita bicara sekarang marketplace. Ya. E-trade ini luar negeri ya. Nah, misalnya contohnya lagi kayak Alibaba. Alibaba punya Jack Ma. Alibaba itu dia untuk yang B2B, dia punya alibaba.com. Di situ kita harus grosir, partai besar. Nah, untuk yang retail gimana? Yang eceran? Ada namanya AliExpress. Ya, itu kayak Amazon, B2C. Ya. Itu adalah contoh-contoh dari e-bisnis di perusahaan gede. Nah, manfaatnya apa? Ada dua, perorangan dan bagi perusahaan dan konsumen. Pada dasarnya kita adalah bicara efisiensi, ya. Perpendek jarak, perluasan pasar, jaringan mitra, biaya terkendali efisien, cash flow, dan itu adalah efisiensi. Efisiensi yang bagus ujungnya adalah profit lebih baik tentunya. Buat konsumen apa? Efektif, biaya terkendali, aman secara fisik, harga murah dan fleksibel. Kita bicara apa sih sebenarnya? Poin-poin utamanya adalah kemudahan. Bisnis itu menawarkan kemudahan baik buat perusahaan maupun buat si konsumen. Ya.
perpendek jarak tuh menjadi lebih mudah kan. Dari yang mungkin kita harus ke pasar, kita harus pergi ke kantornya, sekarang cukup dengan online dan lain-lain. Ya. Bagi masyarakat biasa ada peluang kerja baru, ada peluang kompetisi. Bagi akademisi, ya ini adalah tantangan baru dan kerangka bagaimana sistem pendidikan itu kita larikan ke online. Ini materi setahun 2 tahun yang lalu. Hari ini semua juga sudah bicara e-bisnis kan di digital, di pendidikan. Teman-teman belajar dengan kuliah daring, kemudian ada webinar dan lain-lain. Ya. Nah, ketika kita mau membentuk situs e-bisnis, kita harus perhatikan satu kebutuhan dari konsumen, kedua adalah kesadaran konsumen dan kondisi sosial ekonomi dan demografi. Pastikan ini bisa terpenuhi. Kenapa? Simple. Kalau kalau situs kita tidak menyenangkan buat pelanggan, user experience-nya tidak menyenangkan buat pelanggan, dia pasti tidak mau akses ke tempat kita. Ya. Nah, kemudian demografi. Kayaknya hubungannya apa sih demografi sama situs? Contohnya gini. Selera anak-anak yang masih masih kalian itu tentunya berbeda dengan saya yang sudah umur 40-an ke atas. Ya. Nah, ketika misalnya saya jualan produk buat kalian nih, ya, anak-anak milenial yang fun, yang cerdas, yang out of the box berpikirnya, kita terapkan, kita bikin website yang menggunakan gaya usia 50 ke atas, yang elegan, ya kan, yang eksklusif. Kira-kira laku nggak? Ya pasti nggak akan dilirik. Kondisi hambatannya ada banyak hal, ya kan. Intinya adalah kita mengenai kesiapan dari SDM dan infrastruktur. Ya. Mindset juga, artinya orang masih belum butuh tentang, saya nggak butuh IT kok, saya nggak butuh e-bisnis kok. Walaupun hari ini semua berkata saya butuh e-bisnis, saya butuh digital, tetapi ingat SDM-nya siap nggak? Ya. Infrastrukturnya, sarana prasarannya siap nggak? Mungkin tidak, belum siap nih. Nah, ini harus ada kita benahi secara clear. Ini langkah-langkahnya bagaimana kita, ya sama kalau kan di marketplace lah, kita atau produknya, kita beli, kita transaksikan, dapat barang dikirim. Transaksi e-bisnis bermacam-macam, misalnya ada pembelian produk, dua ada inisialisasi pembelian, ada otorisasi, kalau misalnya dulu saya di finance, approval itu kita pakai sistem, jadi berjenjang mulai dari level pengajuan di kredit analis, naik ke supervisor atau kepala cabang ke area manager ke kepala divisi atau ke direksi. Itu kita menggunakan sistem otomatisasi e-bisnis. Itu untuk lebih cepat. Kenapa gitu? Kita secabang se-Indonesia. Direksi ada di pusat. Ya, kalau kita harus ke Jakarta bawa approval kan nggak mungkin. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang bisa digunakan. Alat paymentnya, alat pembayarannya ada. Intinya kita bicara cashless lah ya. Cashless. Mau uang digital, mau pakai cek, mau credit card atau debit. Ya. Atau mobile banking dan internet banking. Nah, sekarang lagi digencarkan cashless society, masyarakat yang kepada uang digital. Ya. Yang lagi gencar semua nih, promonya juga cukup banyak. Ya. Sehingga makin lama, dan kondisi COVID, orang lebih suka bayar pakai kartu daripada kita terima uang. Saya pribadi kalau saya harus habis bayar mau nggak mau kayak bayar parkir yang keluar uang, saya langsung pakai sanitizer. Ya. Nah dengan karena uang itu berputar kemana-mana kan, beda sama kita pakai kartu, kita pakai debit atau kita pakai uang digital. Bayar parkir sekarang juga pakai uang digital kan, kita akan tap pakai e-money, bukan lagi kita bayar nggak ada kasirnya. Nah tugasnya untuk masing-masing kelompok, ini tugas kelompok. Masing-masing kelompok tolong cari 4 perusahaan yang menurut kalian itu sudah bermigrasi atau berevolusi ke dalam bisnis. Sebutin nama perusahaannya, dia bisnisnya apa, industrinya apa, dia jualan produk apa, dan kenapa sih mereka pindah ke e-bisnis, dan kategorikan dalam kategori evolusinya. Ada 4 tadi ya, ingat ya. Kita mulai dari channel improvement, kita bicara nanti kemudian lanjut dari value chain, kemudian integration, kita kemudian bicara lagi berkaitan dengan industri transformation industry, dan yang terakhir kita bicara convergence. Nah, mereka sudah masuk ke mana? Apa mereka sudah masuk ke convergence atau baru di level
channel improvement. Misalnya nama perusahaannya A, bisnisnya adalah fashion, produk yang dijual adalah baju. Kenapa dia pindah ke bisnis? Karena bla 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 bla, dia masih di level misalnya di baru penambahan channel, berarti di level 1, di evolusi pertama. Coba cari 4 perusahaan nasional yang dan internasional, boleh dua-dua, yang 2 adalah multinasional, yang 2 adalah lokal, yang kira menurut teman-teman sudah mulai bermigrasi dalam e-bisnis. Ya. Ini tugas kelompok aja. Oke, demikian. Ini adalah bab 5 dari mata kuliah e-commerce. Kita akan lanjut dengan rekaman di bab 6.